Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah impact kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk memulai ibadah impact ini. Engkau sertai ibadah impact ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Engkau berkati hamba-Mu nanti yang akan sharing Bapak Pendeta Lugimin Aziz, agar apa yang di-sharingkan adalah yang menjadi kerinduan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom teman-teman Impact. Kurang semangat. Shalom teman-teman Impact. Kita percaya bahwa kita semua pada hari ini bersuka cita, amin. Karena kita memasuki bulan Natal di mana kita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, amin. Mari kita semua yang bersuka cita, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan ya. Mari teman-teman semua, gerakkan badannya. Kita menari buat Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi sorakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Mari kita semua menari buat Tuhan dong. Sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan bersama, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja, Dia
Haleluya, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, yaitu Dialah Raja segala raja. Amin. Kita mau bersuka cita lebih lagi, kita beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Bersama kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semua angkat tanganmu, katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Semua sorakan haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dengan iman, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Yesus, luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Semua beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama, amin. Amin. Katakan yang kiri kananmu, Yesuslah Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari anak muda berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali anak muda, teman-teman sekalian. Sungguh merupakan anugerah yang besar kalau pada hari ini kalau kita boleh datang ke hadapannya, berdoa dan tersungkur di hadapannya. Di bulan yang penuh dengan anugerah ini kita boleh membawa korban syukur kita ke hadapannya. Karena Dia adalah juru selamat yang telah menebus dosa-dosa kita. Biar pada siang hari ini dengan segenap hati kita bawa hati kita kepadanya. Haleluya. Oh, we thank you, Jesus. We give our praise to you, Lord. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation
What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Oh, my sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of, what a beautiful name it is, what a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. There's others name like you. There's others name like you, God. How wonderful your name. How wonderful your name, Jesus. That's why we worship you. That's why I praise to you. We bring our heart, we bring our life. There is no one like you. Oh,
indah. Yesus, Yesus, kami sembah Kau. Tiada seperti Kau, seperti rusa merindukan sungai-Mu, demikianlah hidup kami. Haleluya. Oh, mari angkat hatimu, sekali lagi katakan, what a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat hatimu, sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari angkat tanganmu, katakan, sembah
worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. We thank you, Lord Jesus. We magnify your name. You are glorified and you are magnified. We praise your holy name. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa untuk ibadah di awal bulan Desember ini. Engkau setia menopang, menyertai dan memberkati setiap umatmu di tempat ini yang setia beribadah mencari wajah-Mu. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengar apa yang menjadi pesan firman-Mu, Engkau yang mengurapi dan memberikan wisdom and understanding. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan pengurapan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita telah memasuki akhir tahun ini di bulan Desember dengan tema yang Tuhan berikan untuk kita, The Birth of Integrity. Kita mengucap syukur untuk seluruh jemaat di ibadah Impact ini yang hadir bersama, walaupun cuaca yang ada di luar itu hujan deras ya, dan banyak orang memilih untuk stay at home, tetapi saudara semua masih mau tetap datang beribadah, dan itu adalah anugerah dan kasih Tuhan. Tema kita dalam The Birth of Integrity dengan ayat emas di Yohanes pasal 1 di ayat 14 dan 17. Kita akan membaca bersama-sama 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini adalah firman yang luar biasa untuk kita renungkan bersama, to meditate, to remember God's goodness. Karena kita tahu bahwa di bulan ini seluruh dunia merayakan kelahiran Kristus di Bethlehem. Di Bethlehem itu Tuhan menunjukkan cintanya, His love untuk kita semua, His creation. Karena history is His story. Sejarah ini menceritakan kasih Kristus yang rela datang ke dunia ini, memilih untuk menjadi manusia, untuk diam di antara kita. Kata diam itu adalah dari kata dwell. Dwell ini dari bahasa Yunani skeno,
yang artinya to tend or encamp, to occupy, to reside, as a symbol of protection and communion. Jadi kata dwell itu artinya membangun kemah, berdiam bersama kita sebagai lambang protection, perlindungan, dan communion. Jikalau seseorang itu memilih untuk berdiam bersama dengan Anda, maka itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, dia rindu persekutuan dengan kita, fellowship, kata bersama, fellowship. Kalau kita ini ingin bersekutu dengan seseorang, itu menunjukkan kita menghargai dia. Kita mau fellowship dengan dia, kita mau sediakan waktu, kita mau sediakan energi kita untuk bersama-sama saling mengenal dan saling berfellowship, relationship. Itulah esensi dari Christianity, kekristenan. Karena ketika bangsa Israel keluar dari Egypt, dari Mesir, pada saat mereka melihat begitu banyak mujizat Tuhan yang dilakukan kepada Firaun di tanah Mesir, maka mereka itu mendapatkan begitu banyak emas dan perak dari tetangga-tetangga mereka di Mesir, dan mereka bawa keluar di padang gurun. Dan ketika di padang gurun, God reveals His heart. Tuhan mulai menyatakan isi hatinya dan berkata kepada umat Israel di Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Why the Lord bless us? Mengapa Tuhan memberkati kita? Mengapa Tuhan membuat kita successful? Mengapa Tuhan membuat kita ini berhasil? Tujuannya adalah agar kita membangun tempat kudus bagi Tuhan, agar Tuhan itu diam bersama dengan kita. Karena ketika God dwell among us, God walk with us, kita tidak perlu khawatir lagi. Mungkin hari-hari ini ada di antara saudara yang khawatir tentang masa depan, khawatir tentang karir, khawatir tentang kehidupan. Kita memiliki banyak rencana, tapi begitu rencana kita bawa kepada Tuhan, kita harus percaya. Yang kedua, Tuhan itu sangat memberi perhatian kepada kita. Kata bersama-sama, perhatian. He cares for us. Tuhan itu sangat rindu, involved, terlibat dalam hidup kita. Bahkan Yesus berkata, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saya percaya kita di tempat ini tidak ada yang tahu jumlah rambut kita. Demikian juga kekasih kita, pasangan kita juga tidak tahu jumlah rambutnya. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan itu sampai memberi waktunya, energinya untuk mau tahu jumlah rambut dalam hidup kita, di kepala kita? Karena tidak ada sesuatu pun yang terlalu kecil, sepele untuk Tuhan perhatikan. Sebab Dia begitu mengasihi kita. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini Pastor Luke mengajak kita semuanya untuk melihat the secret, bagaimana kita hidup selalu mengalami favor dari Tuhan. Yang pertama, kita harus selalu penuh kasih karunia. Katakan bersama, penuh kasih karunia. Full of His grace. Kata grace itu memiliki arti favor and gratitude, perkenanan dan juga rasa syukur, gratitude. Maintain an attitude of gratitude. Dari bahasa Yunaninya charis. Kata charis atau grace artinya seseorang yang memiliki sifat selalu penuh dengan gratitude. Saya ingin mengajak seluruh jemaat Impact pada hari ini. Nanti selesai ibadah, mari kita mulai list
daftarkan. Apa yang kita dapat syukuri dalam hidup kita? Apa yang kita dapat give thanks to the Lord? Dimulai dengan kesehatan. Kalau hari ini kita masih sehat, kita dapat datang ibadah, aktivitas, kita dapat makan enak, itu semua anugerah. Karena hari ini banyak orang yang tidak bisa makan, tidak merasa apa-apa, makanannya hambar. Ada orang yang sedang terbaring di ranjang dan mereka itu tidak bisa menikmati makanan karena dokter katakan tidak boleh makan yang manis, tidak boleh makan terlalu asin, tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan soto. Padahal mereka punya uang but cannot enjoy. That's why the Bible says we have to give thanks if we still have the power to enjoy. Ada amin? Tuhan memberi kita kuasa untuk menikmati. Jadi kita harus full of gratitude. Ucapan syukur. Karena di dalam hidup ini, kita harus ingat seperti orang lumpuh di Bethesda. Saudara masih ingat orang lumpuh di Bethesda ini sudah 38 tahun tidak bisa berjalan. Lumpuh. Dan dia selalu ingin agar sembuh, tapi kalah cepat. Karena di kolam itu kalau airnya goncang oleh malaikat, yang pertama masuk itu yang sembuh. Jadi hanya satu aja, tidak banyak. Saudara pernah antri dapat hadiah, hanya satu yang dapat. Antri buy one get two, hanya satu orang. Ya. Begitu tiba giliran antrian saudara, yang jualan katakan, I'm sorry, ya. Sudah tutup, close, tidak dapat lagi. Inilah perasaan orang lumpuh ini. Dia selalu kalah cepat. Mengapa? Karena dia itu lumpuh. Bagaimana bisa berjalan? Peluangnya untuk menang berapa? 0. Karena kalau kolamnya goncang, yang buta masih bisa latih telinganya dengar. Kalau ada suara ombak di kolam, dia akan seruduk seperti badak, ya, terjun duluan. Kalau yang tuli masih bisa latih matanya tajam. Kalau ada sedikit riak, langsung dia lompat. Tapi orang lumpuh 0, tidak bisa bergerak 1 sentimeter pun. Sehingga ketika Yesus hadir, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia mulai berkata, Tuhan, tidak ada yang menolong aku. Kalau aku mau pergi ke kolam itu, ada yang sudah mendahului aku. Saudara pernah mengalami seperti ini? You want to start up business, other people already start. You want to sell products, yang lain sudah selling duluan. Saudara kalah cepat, saudara kalah hebat, kalah modal, kurang capital. Pernah saudara mengalami seperti ini? Rasanya kenapa aku selalu terlambat, kok selalu kalah cepat, selalu yang lain lebih duluan. Inilah orang lumpuh Bethesda. Tapi saudara tahu arti Bethesda? House of Grace. Artinya ketika grace turun dalam hidup kita, tiba-tiba Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan tiba-tiba orang itu bangun, angkat tilam dan berjalan. Apa artinya? Don't look at your pool. Jangan lihat kolam itu. Think out of the box. Jangan terbatas. Saya ini gagal karena saya kurang modal. Saya kurang pintar. Jangan. Karena apapun yang kita lalui dalam hidup ini, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita seperti orang lumpuh ini. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah, dan berhasillah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Why? Karena di Pengkhotbah 9 ayat 11 katakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Apa artinya? Kasih karunia melebihi kemenangan, keunggulan, dan kekayaan. Katakan bersama-sama, kasih karunia melebihi kemenangan, keunggulan, dan kekayaan. Kalau ada orang yang lebih unggul, kalau ada yang lebih kaya, kalau ada yang lebih hebat, saudara jangan kecewa. Karena ketika Tuhan hadir dalam hidup kita,
maka Tuhan sanggup memberi kita kemenangan yang tidak dimiliki orang-orang di dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena kasih karunia akan membuka pintu, waktu, dan kesempatan dalam kehidupan kita. Grace open doors of time and chance dalam kehidupan kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara, kata waktu dan nasib itu sebenarnya waktu dan kesempatan. Time and chance. Dalam hidup ini kita perlu waktu Tuhan, kairos. Karena begitu kairos hadir dalam hidup kita, itu ibarat orang yang sedang berburu. Saudara pernah lihat orang yang sedang berburu, hunting? Waktu dia hunting, dia sedang menunggu kapan hewan buruannya itu muncul. Ketika itu muncul, itulah kairos. Artinya tiba-tiba berkat itu datang. Sementara orang lain mencari, buruannya nggak muncul-muncul. Ada yang menunggu, tidak muncul. Tapi begitu Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Tuhan memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Open door. Open door apa yang hari ini Anda rindukan? Mungkin ada yang open door of opportunity. Open door pekerjaan. Open door bisnis. Open door startup. Apa saja. Saudara lihat, ketika Tuhan hadir, Tuhan akan memberikan kita inspirasi. Tahun yang baru disebut the year of new paradigm nanti 2022. Saudara lihat inovasi dari video Mercedes. Saudara tahu mobil Mercedes-Benz? Mobil Mercedes-Benz ada video klipnya. Itu mengalami perubahan yang terus-menerus. Kalau di zaman dulu mobil Mercedes-Benz-nya masih yang kuno-kuno, ya. Sekarang sudah berubah, ada E-Class, ada S-Class. Yuk kita lihat sebentar seperti apa, ya. Kalau dulu mobilnya masih kuno, ya seperti ini, terus berubah, ya. Terus mengalami inovasi, mengalami improvement, mengalami change, dan terus innovation yang baru, terus menerus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat anugerah Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Favor wins over labor dalam kehidupan kita. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, favor wins over labor. Alkitab katakan ini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, karena Tuhan memberikan kepada yang dicintai pada waktu tidur. Siapa yang percaya waktu kita tidur pun Tuhan bisa memberkati kita? Your money will work for you, your passive income will come when you trust in the Lord. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saudara, apa arti favor? Favor artinya God's endorsement. God's endorsement, bukan lagi orang-orang manusia yang endorse. Kita perlu produk kita di endorse agar terkenal. Kita cari selebgram, cari selebritis, kita cari orang-orang yang bisa memarketing produk kita di TikTok, di IG, dan sebagainya. Tapi ketika favor turun, Tuhan yang endorse. Apa arti endorse? Support and approval. Tuhan yang mendukung hidup kita. Tuhan yang memberikan approval. Sehingga apa saja yang kita lakukan seperti berkat Abraham itu turun. Namamu akan menjadi masyhur. Report card kita bukan lagi dari manusia yang isi. Tapi report card kita Tuhan yang isi. Excellent, very good,
Because God is good. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa kuncinya untuk menerima kasih karunia? Yang pertama, be humble. Kerendahan hati itu penting. Ada amin? Karena Alkitab katakan God gives grace to the humble. Kalau kita orangnya rendah hati, Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi pertolongan. Karena kita bukan membanggakan diri kita. Kata rendah hati itu dari praus bahasa Yunaninya meek, humble. Sesuai dengan apa yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Wow, bukan orang yang hebat yang memiliki bumi, yang gagah perkasa, tapi yang lemah lembut. Karena kata praus ini dipakai dalam cerita kuda perang. Saudara tahu kuda perang? Kuda perang itu sebenarnya kuda yang liar, yang mereka tangkap di pegunungan lalu mereka bentuk. Akhirnya kuda ini bisa dibentuk menjadi taat, tunduk, dan selalu ikuti perintah. Kalau kuda ini dari luar, kelihatannya seperti kuda biasa, kuda turis di Brastagi, atau kuda beban, kuda transport, sama. Tapi kuda perang itu kapan nampak keunggulannya, excellence-nya? Waktu perang. Karena waktu perang ketika ada tombak, ada lembing, ada jurang, ada api, ada badai, ada salju, kuda perang itu bisa terus maju, tidak mundur. Maju tak gentar. Dan kuda perang itu selalu tanpa menyerah. Demikian juga dalam hidup ini. Pada saat kita humble, kita rendahkan hati, maka Mazmur 37 ayat 11 katakan, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kalau saudara rindu ke Israel, Pastor Lu akan ajak ke Israel sudah 20 kali lebih, puji Tuhan. Saya mendapat kesempatan bersama Bu Ros ke Yerusalem. Saya akan ajak ke Bethlehem. Itu ada satu tempat gerejanya namanya Church of Nativity. Ini gereja kelahiran Yesus. 25 Desember itu live seluruh dunia melihat ibadah di sini. Nah, di Bethlehem ini ada tempat di gereja ini pintunya kecil sekali. Entrance door-nya saking kecilnya orang kalau mau masuk harus membungkuk untuk bisa masuk. Kecil sekali. Harus membungkuk. Kenapa? Karena nama pintunya Door of Humility. Sejarahnya mengapa kok pintunya kecil padahal di dalamnya besar? Karena zaman dulu banyak musuh yang menang perang begitu arogan. Mereka naik kuda, mereka masuk ke dalam bait suci. Dan akhirnya ketika mereka dikalahkan, maka imam-imam dan pelayan Tuhan membuat pintunya jadi kecil supaya orang tanggalkan kudanya, lepaskan semua, menunduk, membungkuk, naik, masuk ke dalam. Apa pesan untuk kita? Mari kita be humble. Kita ingat dulu kita ini siapa? Kalau bukan karena Tuhan. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita bersedia dibentuk. Kita bersedia dikoreksi. Sehingga hidup kita berubah. Kita checklist hidup kita. Kalau orang nasihati kita, apakah kita marah, kita memendam? Awas lo, ya kan? Ada orang menyalahkan diri sendiri. Ini gara-gara aku bodoh, aku kurang pinter. Aku ini dilahirkan dalam keluarga yang tidak punya apa-apa. Jangan saudara, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan juga menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan keadaan, don't blame others. His fault, her fault, their fault, not me. I fail because my teacher hates me. Saudara jangan, ada amin? Jangan salahkan orang. Lalu jangan bentengi diri, jangan isolasi diri. Lalu jangan menolak perkataan kalau dinasehati orang tua, dinasehati oleh orang dekat kita. Dan emosi kita jangan meledak-ledak. Lalu kita jangan selalu mengalihkan, memindahkan ke yang lain. Karena yang rendah hati pasti akan diberkati. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki kemurahan hati. Ini kunci menerima grace. Catat saja ayatnya, kaum Impact. Dikatakan kalau orang yang nabur sedikit, tuai sedikit. Kalau kita menabur harus kerelaan hati. Why? Karena kalau kita memberi dengan sukacita, ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu.
sehingga kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Hidup kita ibarat benih, katakan bersama, benih. Benih apa yang kita tabur, nanti buahnya akan nampak. Kalau kita menabur benih waktu, kita akan menuai buah waktu. Kita tanam benih sahabat, kita akan menuai buah banyak sahabat. Semua buah yang kita nikmati itu dari benih yang kita tabur. Lawan dari kemurahan hati apa? Orang yang serakah, yang sempit hatinya, yang tidak pernah cukup. Makanya ada lagu Never Enough, ya kan? Dari film The Greatest Showman, ada lagu Never Enough. Apa saja kurang. Ada cerita tentang raja yang punya segala-galanya. Raja ini sangat pintar berkuda. Dia punya ajudannya sudah mendampingi dia. Di mana saja suatu hari raja mau beri hadiah pada ajudannya. Semua tanah yang kamu injak dengan kudamu menjadi milikmu, asalkan kamu melapor sebelum matahari terbenam. Wah, ajudannya begitu gembira. Dari pagi-pagi dia sudah naik kuda sambil pikir, ini yang diinjak, ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Jam 12 panas terik, dia masih tetap, ini milik saya. Sudah jam 1, jam 2, jam 3, di hati kecilnya sudah katakan, cepat pulang, lapor pada raja, nanti terlambat. Tapi kedagingannya, ambisinya, obsesinya, terus. Saudara tahu, ketika matahari terbenam, dia baru sadar, sudah terlambat untuk melapor raja. Dengan kelelahan, keletihan, akhirnya habis energi, dia pingsan dan dia menghembuskan nafas dan dia gagal. Why? Greed, serakah, never enough. Oleh sebab itu pesan Tuhan untuk kita, ayo kita menjadi orang yang murah hati, yang selalu mau memberi dan pantang menyerah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada satu video klip, The Pursuit of Happiness. Ini kisah nyata dari Chris Gardner. Yuk kita lihat sebentar sebelum kita lanjutkan menjelang closing. Kisah nyata apa dari film ini? Pursuit of Happiness. I met my father for the first time when I was 28 years old. When I had children, my children were going to know who their father was. Yeah. Chris Gardner was doing his best. We don't need two. We don't need one. Maybe next quarter. It's possible. But his best Wait! wasn't enough. Man, I got two questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh. Hey, I'm gonna let you hang on to my car for the weekend, but I need it back for Monday. Feed the meter. I need the rent. I can't wait anymore. I need you out of here in the morning. You gotta trust me, all right? I trust you. Because I'm getting a better job. Let me see if I can find you an application for our internship. Did Mom leave because of me? Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that. There's no salary. No. I was not aware of that. My circumstances have changed some. Dad, where are we going? I don't know. Last year, we had an intern score a 90% on the written exam. He wasn't chosen. It's not a simple pass-fail. You're not quitting on the shed, are you? Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. Jay says you're pretty determined. Where are you going? Go to the hospital! I'm in a competitive internship at Dean Witter. He said you're smart. This thing's impossible. I can do it. No, you can't. No one can. That is wrong. Oh, gonna be times when you've been low. In your mind, insecurity. Good Papa. Don't hold back in love with love. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Ya saudara, ini adalah true story. Saya anjurkan yang belum pernah nonton, lihat bagaimana seorang bernama Chris Gardner yang sudah jobless, homeless, tidak punya rumah,
harus tinggal di parkiran, harus tinggal di trotoar. Lalu dia ingin menjadi junior stockholder, junior analyst. Dia magang kerja, dia belajar terus malam hari. Tapi magangnya tidak punya gaji, tidak dapat apapun. Dia struggle. Tapi dia never give up. Seperti yang tadi dikatakan, if you have a dream, you have to protect it. You have to make it happen. Sampai akhirnya dia menjadi seorang stockbroker yang berhasil. Dan dia bangun perusahaan Gartner. Dan dia menjual stakeholdernya dan menjadi kaya raya. Ini kisah nyata. Apa artinya pesan untuk kita? Yang terakhir, penuh kebenaran. Kita harus hidup benar, pantang menyerah. Kata benar artinya truly, verity, sesungguhnya, terbukti. Kita ini benar, kita asli. Kita bukan KW1, KW2. Orang lain mungkin menyerah, kecewa, tawar hati. Tapi kita tidak. Kita tetap percaya Tuhan sanggup menolong. Waktu kita disudutkan, kita tidak menyerah. Kita punya sudut pandang yang baru. Ada amin? Mungkin saudara pernah di corner, disudutkan. Punya sudut pandang yang baru. Yang terakhir, dalam tekanan, jadi teladan. Kata bersama, dalam tekanan, jadi teladan. Jadi contoh, jadi panutan. Don't blame others, don't blame yourself. But Matthew 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Satu lagi video klip animasi singkat sebelum kita perjamuan yang menceritakan tentang makna kehidupan kita. Our meaning of life. This is your life. Mari kita lihat sebentar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di hadapan kita ada roti dan anggur lambang tubuh dan darah Yesus. Mari kita renungkan. What is the meaning of my life? Hidup kita seperti perlombaan. Sejak Tuhan memberikan nafas kehidupan api itu, kita dilahirkan seperti seorang bayi yang tidak tahu apa-apa. Lalu kita mulai menjadi kanak-kanak, kita naik sepeda. Ibarat naik sepeda, waktu kita remaja pemuda kita mau high speed, kita mau yang paling cepat, sepeda balap. Lalu kita mulai menikah, kita memiliki pasangan, bahkan kita dikarunia anak-anak, kita memulai hidup yang baru, rumah tangga yang baru. Lalu seiring dengan waktu dan usia, sepeda kita makin lambat dan makin lambat. Karena sudah lanjut umur, kita harus ingat yang paling penting siapa yang selalu mendampingi kita. Kekasih kita, pasangan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita. Itulah yang paling berharga. Sampai ketika seseorang suatu hari dalam hidup ini exit, meninggalkan dunia ini, keluar. Sudahkah kita memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan berbuah? Finding your purpose in life. Terima kasih ya Bapa. Sucikan hati kami, kuduskan hidup kami. Ampuni kami. Kalau selama ini banyak di antara kami selfish, hanya memikirkan diri sendiri, mind your own business, hanya mengurus diri sendiri, dan jarang menjadi generous. Ampuni kami,
Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami generosity and humility dalam kehidupan kami. For the source of your grace is from humility and generosity. Meteraikan firman-Mu, kami sambut perjamuan kudus ini. Engkau yang melayakkan kami dan menguduskan kami. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Semuanya kita akan masuk dalam Holy Communion dan kita jadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai memuliakan nama Tuhan dan berkata, You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita katakan, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus.
Mari kita mulai mengucap syukur di hadirat Tuhan. We thank you, Lord. Oh, we love you, Lord. Our Heavenly Father, open the door of your grace and truth and pour out your blessings. Pour out your supernatural favor and wisdom. Berkati setiap anakmu di tempat ini dengan open door dalam nama Yesus. Horia Ramashikarabaram, Ya Ramashikiarakarabarabu. Demikian firman Tuhan. Di saat engkau mencari wajahku, mendekat kepadaku, engkau akan menemukan sumber mata air yang tidak pernah kering. Your fountain of blessings, your fountain of wealth, your fountain of favor is in Jesus. Terima dalam nama Yesus. Be healed, jadilah sembuh. Be strong, jadilah kuat. Jadilah pulih. Be restored dalam nama Yesus. Terima. Horia Ramasikiara Barabo. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crowned now with many crowns, your name victorious. Yes, O Lord. I am lifted up, Jesus, Son of God. You are the Son of God. The darling of heaven is divine. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. We thank you, Lord. The Lamb of God. Before the foundation of the world. You bless all your precious children. Terima kasih Bapa, berkati ibadah Impact pada siang hari ini. Berikan ya Tuhan favor, unconditional love, unmerited favor, supernatural grace untuk setiap anakmu di tempat ini. Jadikan berhasil, prosperous, beruntung, dan juga senantiasa melihat open door terbuka dalam kehidupan umatmu. Berkati tangan dan hati yang telah menabur, to give tithes, persepuluhan, general offering, persembahan umum, dan church building funds untuk pembangunan rumah Tuhan di GBI Podomoro. Kuduskan ya Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah hidup dan persembahan kami. Dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman warta video. Shalom Jemaat GBI My Family. Tanpa terasa kita telah memasuki bulan terakhir di tahun 2021 ini. Kita sudah sepatutnya bersyukur kepada Tuhan buat kesehatan dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Saya percaya di bulan kelahiran Tuhan Yesus ini ada berkat sukacita Natal yang Tuhan berikan bagi setiap kita jemaatnya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun online.
Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 akan dilayani oleh Pendeta Yafet Marbun dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Beliau adalah Ketua BPD GBI Sumatera Utara Aceh. Ibadah ini hanya 1 jam saja dan mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 akan dilayani oleh Dr. Daniel Putra dimulai pukul 11.30 WIB bertempat di Tiara Convention Center. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh keluarga muda, orang-orang muda, dan yang masih berjiwa muda untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah di tempat ini. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ingat ibadah Impact minggu depan oleh Dr. Daniel Putra dan juga Christmas Celebration Impact tanggal 19 akan dilayani pembicara dari Jakarta. Mari kita mengajak keluarga, kerabat, sahabat untuk dapat beribadah bersama di tempat ini. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hallelujah. We thank you, Father, for Impact service for today. You bless all young professionals, young family, young adults, and all students and young generations in this place. Terima kasih ya Bapa, Engkau terus menuntun kehidupan kami. You give your supernatural wisdom and guidance. Engkau yang terus Tuhan menyertai, berjalan bersama, tinggal bersama kami. Berkati anak-anak yang akan ujian pada bulan ini dalam studi. Berkati yang akan diwisuda juga di bulan Desember ini, maupun yang telah diwisuda, untuk terus berkarya bagimu. Berkati orang tua yang terus mendampingi anak-anak untuk mencari Engkau Tuhan dalam spiritual journey and spiritual growth. Berkati yang bekerja, yang berkarir, Engkau terus memberi promotion and multiplication. Dan doa kami juga untuk bangsa dan negara kami untuk mengalami pemulihan, restoration. Dan doa kami untuk My Family Church di tempat ini agar terus berbuah, menuai jiwa-jiwa dan diberkati, family upon family. Kami juga mengarahkan hati kami berdoa bagi kota kudus-Mu. Shalom Jerusalem, may peace and prosperity upon you and within your gates and within your walls. Damai sejahtera bagi Yerusalem. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah Impact Service, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita. May the peace from God the Father, the love from Jesus Christ the Son of God, and the sweet fellowship and communion with the Holy Spirit come and fill our lives from now on until Maranatha, until forever and ever. Let us that believe and receive. In Jesus' name we say together, Amen. Happy Sunday. See you next week. God bless you.